Hujan mengguyur Jakarta sejak pagi, membuat udara yang biasanya pengap menjadi sedikit lebih sejuk. Di pinggiran kota, di sebuah kontrakan sederhana yang dindingnya mulai lembab dan kusen kayunya lapuk dimakan usia, Sekar menatap bayangan wajahnya di cermin kecil yang retaknya membelah dua pipinya. Cantik, wajah itu tak berubah sejak dulu, sejak ia berusia 18, 22, 27, dan sekarang pun, tak satu keriput pun muncul, seolah waktu berhenti menyentuhnya. Tapi bagi Sekar, kecantikan adalah topeng, dan keabadian adalah kutukan yang diwariskan oleh darah. Sekar menarik jaket ojek hijaunya, memegang helm dan kunci motor dengan tangan yang sedikit bergetar karena dingin pagi. Ia melirik foto tua yang tergantung di atas pintu, foto ayahnya yang tersenyum lebar memegang cangkul, dan ibunya yang sudah lama menghilang. Tak ada pelukan keluarga yang menanti di rumah ini. Hanya suara tikus di langit-langit, dan kenangan pahit yang mengendap seperti lumpur di dasar hati. Di jalanan yang basah dan licin, motor tua Sekar melaju perlahan. Jakarta bukan kota yang bersahabat bagi perempuan, apalagi yang mencari nafkah di jalanan. Setiap sudut dipenuhi ancaman, tangan usil, makian, dan lebih dari itu, preman-preman yang merasa jalanan ini milik mereka. Tapi Sekar tak gentar, ada bara dalam jiwanya, yang menyala diam-diam sejak kematian ayahnya. Ia tahu, suatu hari ia harus menghadapi mereka, tapi hari itu belum datang, belum. Ia berhenti di pinggir jalan, menerima orderan dari aplikasi. Penumpangnya seorang wanita hamil yang mengeluh sopan tentang cuaca. Sekar menanggapinya dengan senyum ramah. Di balik senyum itu, ia menahan rasa asing, karena terlalu lama hidup tanpa kehangatan manusia. Ia bisa terluka, berdarah, bahkan mati, tapi selalu hidup kembali. Karena tubuhnya bukan tubuh biasa. Di dalam dirinya mengalir ilmu yang membuatnya mustahil mati, kecuali oleh satu hal, pengkhianatan hati. Di sela tarikan napas, Sekar teringat peringatan terakhir dari Mbah Ratna sebelum wafat. Sekar, ilmu rawa rontek ini bukan karunia, tapi ujian. Kau akan melihat semua yang kau cintai mati, sementara kau terus hidup. Jangan gunakan untuk dendam, gunakan untuk menegakkan kebenaran. Tapi kebenaran di kota ini seperti debu di jalan, hampir tak terlihat, dan mudah hilang di hembus angin. Sore harinya, di pos ojek dekat terminal Tanah Abang, Sekar menyandarkan motornya. Ia disambut lirikan sinis dari preman-preman yang berjaga di sana, terutama satu sosok, bertubuh besar dengan tato naga di lehernya. Bang Bram, preman lokal yang menguasai wilayah itu. Ojek cewek kayak lo, kalau mau aman, setor, ya. Katanya kasar. Sekar diam, tatapannya tenang, tapi sorot matanya menyala, mata yang menyimpan sejarah panjang tentang luka dan kematian. Para tukang ojek lain menunduk. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Tapi Sekar tak menunduk. Ia tahu, jika ia mundur hari ini, maka besok dan seterusnya ia akan diinjak. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjawab, jalanan ini bukan milik siapapun. Aku tidak akan bayar untuk aku mencari nafkah. Bang Bram mendekat, mencengkeram kerah jaketnya. Beberapa ojek lain menahan napas. Sekar tak gentar, tapi di dalam dadanya, napasnya mulai berat, karena ia tahu, hari yang ia tunggu-tunggu itu, mungkin akan segera tiba. Malam pun turun, membawa serta gelap yang menelan jalanan kota. Sekar pulang ke kontrakannya dengan tubuh lelah tapi hati gelisah. Di cermin yang sama, ia kembali menatap wajahnya. Wajah seorang perempuan yang telah hidup lebih dari usia yang bisa dibayangkan. Wajah yang seharusnya sudah remuk di tanah bersama orang-orang tercintanya. Ia mengepal tangan. Jika mereka pikir ia perempuan lemah, biarlah. Mereka belum tahu siapa dia sebenarnya. Dan ketika saatnya tiba, Jakarta akan mengenal siapa itu Sekar, si Ratu Rawa Rontek. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak mendung seperti menyimpan firasat buruk. Sekar kembali menarik motor tuanya menuju area terminal Tanah Abang, tempat di mana tatapan-tatapan curiga dan intimidasi sudah menunggunya. Ia tahu kedatangannya bukan lagi dianggap biasa. Bang Bram dan anak buahnya, yang kemarin hanya mengancam, kini benar-benar siap memaksanya tunduk. Tapi Sekar tidak pernah diajari untuk tunduk, tidak kepada manusia, apalagi kepada ketakutan. Di antara deretan ojek yang parkir, para pengemudi melirik Sekar dengan campuran simpati dan kekhawatiran. Mereka tahu Bang Bram bukan sekadar preman jalanan. Ia punya koneksi, jaringan gelap, bahkan perlindungan dari oknum aparat.
Ia pernah melempar tukang parkir ke rel kereta hanya karena menolak membayar setoran, dan tak ada satupun yang berani bersaksi. Sekar tahu semua itu, tapi tetap datang. Karena bagi dia, diam adalah kematian kedua. Bang Bram muncul dengan langkah berat, mengenakan jaket kulit dan rokok yang menyala di bibir. Tato naga di lehernya bergerak naik turun seiring dengusan nafasnya. "Masih berani nongol di sini, cewek ojek," katanya sambil tertawa mengejek. Sekar berdiri tenang, helm masih di tangan. "Aku cuma kerja, bukan nyari ribut." Suaranya datar, tapi tak gentar. Justru ketenangan itulah yang membuat Bram geram, karena ia tahu, perempuan ini tak seperti yang lain. Tanpa aba-aba, tangan besar Bram melayang menamparkan helm dari tangan Sekar. Bunyi dentum logam menggema. Beberapa ojek lain spontan berdiri, tapi tak satu pun bergerak mendekat. Sekar jatuh terduduk, sudut bibirnya pecah, darah menetes. Tapi yang lebih menyakitkan dari luka itu adalah sikap diam semua orang. Ketakutan telah membungkam mereka seperti lilin yang meleleh di ujung senja. Biar ini jadi pelajaran, lain kali bayar, atau... Bram mengacungkan tangan, tapi belum sempat menyelesaikan ancamannya, Sekar berdiri perlahan. Darah di sudut bibirnya ia seka dengan punggung tangan. Matanya menatap lurus ke arah Bram, tanpa takut, tanpa marah. Hanya satu rasa yang terpancar di sana, tekad. Bram terdiam sejenak. Ada sesuatu yang aneh dari cara perempuan itu bangkit. Seolah tubuhnya tak mengenal rasa sakit. "Kalau kau pikir bisa bikin aku takut, kau salah besar," ucap Sekar lirih namun tajam. Angin sepoi membawa ucapannya ke telinga setiap orang yang menyaksikan. Untuk sesaat, suasana hening. Bram mengumpat dan mendorong Sekar sekali lagi, membuatnya terhuyung. Tapi kali ini, Sekar tak jatuh. Ia hanya melangkah mundur, lalu berbalik menuju motornya tanpa berkata apa-apa lagi. Diamnya jauh lebih menusuk daripada 1000 makian. Malamnya, tubuh Sekar terasa pegal dan luka di bibirnya masih berdenyut. Tapi seperti biasa, ia tak butuh obat. Dagingnya meregenerasi sendiri, tulangnya menyatu. Ia rebah di lantai kontrakan, memejamkan mata. Di dalam pikirannya, suara Mbak Ratna kembali terdengar, "Ilmu ini akan membawamu pada banyak pertumpahan darah, Sekar, tapi jangan pernah bunuh lebih dulu. Kebenaran akan membunuh mereka dengan caranya sendiri." Di luar, Jakarta tetap gaduh dan panas, penuh dengan kebisingan yang menenggelamkan jerit keadilan. Tapi malam itu, di satu kontrakan sempit, ada perempuan yang tak bisa mati, dan mulai merancang hari di mana ia tak hanya akan membela diri, tapi membebaskan yang tertindas. Hari itu belum tiba, tapi langkahnya menuju hari itu, sudah dimulai. 3 hari berlalu sejak kejadian di terminal, tapi dendam Bang Bram belum surut. Preman-preman di wilayah itu tak hanya melanjutkan pungutan liar, mereka kini aktif memburu Sekar, menebar ancaman ke setiap driver yang berani bicara dengannya. Sekar menjadi simbol perlawanan, tapi juga sasaran. Banyak yang memilih menjauh. Sekar mengerti, ketakutan adalah racun yang pelan-pelan membunuh nyali manusia. Malam itu, langit Jakarta mendung berat, tapi tak juga hujan. Sekar baru saja mengantar penumpang terakhir ke arah Cempaka Mas. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang temaram dan suara knalpot dari kejauhan. Saat melintasi kolong flyover yang gelap, tiba-tiba 2 motor memepetnya dari kiri dan kanan. Sebelum sempat menghindar, sebuah balok kayu menghantam punggungnya. Sekar jatuh terguling bersama motornya. "Apa gue udah bilang, lo tuh gak ngerti aturan, Sekar." Suara Bang Bram menggema dari balik bayangan beton. 4 orang mengelilinginya, salah satu dari mereka menendang perut Sekar, membuatnya terbatuk darah. Tapi Sekar tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya terdiam, matanya menatap gelap langit Jakarta, sementara hujan mulai menetes, seolah langit pun menangisi kekejian malam itu. Bram mencengkeram rambutnya, menarik wajahnya ke atas. "Lo pikir lo kebal? Hah? Lo pikir lo sakti? Nih gua kasih lihat, di kota ini, keadilan cuma buat yang kuat." Sebuah pukulan menghantam wajahnya. Dunia Sekar berguncang. Suara ombak, suara api, suara teriakan dari masa lalu seolah berbaur dalam kepalanya. Tapi tubuhnya, meski babak belur, meski tulang terasa remuk, menolak mati. Lama mereka menganiaya Sekar, lalu pergi setelah puas meninggalkannya dalam genangan air dan darah. Tubuh Sekar diam tak bergerak. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, tangan kanannya patah. Tak ada yang lewat. Tak ada yang menolong. Waktu seakan berhenti.
Tapi di kedalaman luka itu, di sunyi antara hidup dan mati, denyut halus muncul perlahan. Daging mulai menutup luka, tulang mulai menyatu. Sekar mengerang pelan. Ia bangkit, terlatih-tatih, matanya merah dan penuh luka, tapi ia berdiri. Ia berjalan pulang tanpa motor, sambil menyeret helm yang retak. Orang-orang di jalan melihatnya dengan tatapan bingung. Seorang pemulung menawarkan bantuan, tapi Sekar hanya tersenyum lemah dan menggeleng. "Aku baik-baik saja," ucapnya, meski darah masih menetes dari pelipisnya. Dalam hati, ia tahu ini bukan hanya soal dirinya lagi. Ini soal semua yang pernah diinjak dan dibungkam. Tiba di kontrakan, ia membuka baju yang sobek, menyiram tubuhnya dengan air dingin. Luka-luka itu memudar sedikit demi sedikit. Di kaca, wajahnya terlihat normal kembali, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi ada yang berubah di matanya. Ketika ia menatap bayangannya sendiri, ada api yang berkobar di sana. Api dendam, bukan, itu api keadilan. Dan seperti kata Mbah Ratna dulu, jika kau sudah dipukul sampai jatuh, Sekar, bangkitlah. Karena tubuhmu bisa remuk, tapi jiwamu tak boleh kalah. Malam itu, Jakarta tidur dalam kebisingan yang biasa. Tapi di dalam kontrakan sempit, seorang perempuan yang tak bisa mati baru saja membuat keputusan. Ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan melawan. Dan setiap tamparan, setiap tendangan, hanya akan membuatnya semakin dekat dengan takdirnya, menjadi ratu jalanan yang tak terkalahkan. Subuh baru saja menyapa kota, dan embun tipis menempel di dedaunan yang tersisa di pinggir jalan. Di tengah sunyi pagi, Sekar menyalakan motornya yang sudah ia perbaiki semalaman. Luka-lukanya telah sembuh sempurna, seperti biasa, seolah malam berdarah itu tak pernah terjadi. Tapi di hatinya, bekasnya masih membara. Kali ini bukan hanya luka jasmani yang ia rasakan, tapi juga luka batin yang menyesakkan, luka karena manusia yang terus memilih diam, meski tahu ketidakadilan merajalela. Sekar melaju ke arah selatan Jakarta, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Ia menempuh jalan yang jarang ia lewati, jalan menuju tempat asalnya, desa kecil di kaki Gunung Merapi. Ia belum pulang ke sana selama hampir 7 tahun, sejak kematian Mbah Ratna, perempuan tua yang membesarkannya dan mewariskan rahasia yang selama ini ia simpan dalam diam, ilmu rawa rontek, ilmu tua dari zaman. Majapahit, yang membuatnya tak bisa mati, kecuali oleh takdirnya sendiri. Perjalanan itu bukan untuk pelarian. Itu adalah panggilan. Sekar merasa sesuatu dalam dirinya bergolak. Ilmu yang ia miliki tidak lagi cukup hanya untuk bertahan, ia butuh mengerti lebih dalam. Ia butuh jawaban dari tanah leluhur, tempat di mana darah dan warisan lamanya bermula. Jalan menuju makam Mbah Ratna dipenuhi kabut, dan pepohonan tua seperti membisikkan doa-doa kuno. Sekar melangkah pelan, membawa bunga kamboja putih, matanya redup menahan emosi yang lama terkubur. "Mbah, aku datang," bisiknya di depan pusara tanah yang sederhana. Tidak ada batu nisan, hanya kayu dan kain putih yang telah lusuh. Angin mendesir lembut, seperti membalas sapanya. Sekar duduk bersila, menundukkan kepala. Ia mulai berbicara pelan, menceritakan segalanya, tentang Bang Bram, tentang pemukulan, tentang luka yang tak bisa menyakitinya, dan tentang kebisuan orang-orang yang mematung di hadapan kekerasan. Air matanya mengalir, untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Air mata yang bukan karena rasa sakit, tapi karena merasa terlalu lama menjadi satu-satunya yang melawan. Tiba-tiba, angin berputar pelan di sekelilingnya. Suara gemerisik dedaunan berubah menjadi nada-nada nyanyian Jawa kuno. Sekar membuka matanya. Di hadapannya, samar-samar, berdiri sosok Mbah Ratna. Tubuhnya renta, dibalut kain batik tua, tapi matanya bersinar seperti bara api. "Kau sudah waktunya, Sekar," suara itu bergema bukan di telinga, tapi langsung di dada. "Ilmu yang kau bawa bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk menuntun yang tertindas keluar dari bayang-bayang." Sekar tercekat. "Aku tak tahu harus mulai dari mana, Mbah. Mereka kuat, mereka punya orang dalam. Aku hanya satu orang, meski aku tak bisa mati, tapi sendirian, aku tak bisa menang." Sosok Mbah Ratna mendekat, menelusupkan telapak tangannya ke dada Sekar. "Kekuatanmu bukan di tubuhmu, tapi di keberanianmu. Orang yang hidup abadi bisa jadi lemah karena kesepian. Tapi jika kau gunakan hidupmu untuk melindungi, maka orang-orang akan bangkit bersamamu." Seketika tubuh Sekar tersentak, matanya terbuka lebar, dan napasnya memburu. Sosok Mbah Ratna menghilang dalam hembusan angin terakhir.
Tapi Sekar merasakan sesuatu berubah. Seperti ada kekuatan lama yang mengalir kembali ke dalam nadi-nadinya. Ia menggenggam tanah di depan pusara dan bersumpah. Aku akan lawan mereka, Mbah. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang dibungkam. Saat ia berdiri dan menatap langit yang mulai terang, Jakarta mungkin masih dalam cengkraman ketakutan. Tapi dari desa sunyi di kaki gunung, seorang perempuan yang tak bisa mati telah membangkitkan kembali takdirnya. Sekar kembali ke Jakarta dengan mata yang berbeda. Tatapan yang dulu hanya menahan, kini menyala membawa tujuan. Ia bukan lagi perempuan yang hanya mencoba bertahan hidup dari pemukulan dan pemalakan, ia telah membuka lembaran baru. Dalam pikirannya, suara Mbah Ratna masih mengalun, keberanian itu menular, Sekar. Tapi kau harus jadi yang pertama menyulutnya. Malam itu, Jakarta tidak berubah. Tapi Sekar sudah bukan Sekar yang kemarin. Namun saat ia pulang ke kontrakan, bayangan masa lalu datang tak diundang. Di bawah cahaya lampu temaram, ia menemukan sebuah amplop tua terselip di pintu. Tak ada nama pengirim, hanya secarik kertas di dalamnya bertuliskan, ingat siapa yang membakar rumahmu 10 tahun lalu. Sekar terpaku, matanya membulat, jemarinya gemetar. Itu luka lama yang nyaris ia kubur sepenuhnya, malam saat rumah orang tuanya terbakar, dan ayahnya tewas terpanggang di dalam. Ia duduk lunglai di lantai. Pikirannya kembali ke satu malam di desa, malam ketika ayahnya melarang seorang rentenir mengambil sawah mereka. Malam ketika lelaki berjas hitam datang dengan preman-premannya. Rumah itu dibakar bukan oleh api, tapi oleh keserakahan. Sekar selamat karena diselamatkan Mbah Ratna. Tapi luka kehilangan, luka ditinggal ayah dalam kobaran api, tak pernah benar-benar hilang. Dan kini, seseorang mengungkitnya kembali. Amplop itu bukan hanya pengingat. Itu adalah peringatan, bahwa masa lalunya belum selesai. Sekar mengepalkan tangan. Siapa yang mengirim ini? Apakah mereka bagian dari jaringan yang sekarang menguasai Jakarta? Apakah Bang Bram hanya salah satu bidak kecil dalam permainan yang jauh lebih besar? Dan lebih dari itu, apakah orang-orang yang menghancurkan keluarganya dulu masih hidup, masih berkuasa? Keesokan harinya, Sekar mendatangi sebuah warnet tua di daerah Cikini. Ia membuka data lama, berita-berita tentang kebakaran rumah petani di lereng Merapi 10 tahun lalu. Tak banyak yang tertulis, tapi salah satu nama muncul dalam kolom saksi, Rais Sudrajat, pengusaha properti yang kini menjabat sebagai komisaris utama PT Grakasalen. Sekar menatap nama itu seperti menatap racun. Ia ingat wajah lelaki itu. Lelaki yang datang dengan mobil hitam malam sebelum rumahnya terbakar. Sore itu, di tengah hujan ringan, Sekar menepi di bawah jembatan layang. Ia menyandarkan motornya dan merenung. Ia menyadari bahwa pertarungannya bukan lagi soal preman terminal. Ini soal warisan dosa, jaringan busuk yang menjalar dari desa sampai ibu kota. Ia kini berdiri di persimpangan, tetap membungkam luka masa lalu, atau menggali semuanya hingga ke akar dan membakarnya sampai tuntas. Angin malam menyapu wajahnya. Sekar menarik napas panjang dan menatap langit Jakarta yang kelabu. Kalau aku mati saat mengungkap semua ini, aku akan hidup kembali. Tapi kalau aku diam, maka jiwaku akan mati selamanya. Dan itu bukan pilihan. Sekar hidup bukan untuk jadi saksi kehancuran. Ia hidup untuk membalikkannya. Di jalanan yang semakin padat oleh lampu dan kendaraan, suara knalpot meraung dan sirene polisi melintas cepat. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, satu tekad telah menyala. Sekar tak hanya akan melawan preman terminal. Ia akan menggoyang akar kekuasaan yang telah mencuri nyawa ayahnya. Dan ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, Sekar memacu motornya menyusuri jalanan Jakarta seperti mengejar hantu. Ia tak lagi sekadar mencari penumpang, tapi memburu jejak-jejak masa lalu yang kini mulai menunjukkan wajahnya. Nama Rais Sudrajat terus bergema di kepalanya. Ia tidak hanya membakar rumah di desa, ia kini duduk di gedung-gedung tinggi Jakarta, mencengkeram kota dengan tangan berdarah tapi berbalut jas mahal. Sekar tahu, menantangnya bukan hal kecil. Tapi ia juga tahu, selama Rais hidup tenang, arwah ayahnya tak akan pernah damai. Siang itu, ia menyamar menjadi pengantar paket untuk menyelinap ke lobi kantor PT Grakasalen. Gedung megah itu menjulang seperti benteng kesombongan. Tapi Sekar melangkah masuk dengan kepala tegak. Helm full face menutupi wajahnya, dan jaket ojek online membuatnya tak dilirik siapapun. Di balik lift kaca yang bergerak lambat,
ia bisa melihat potret besar Rais terpampang megah, senyumnya palsu, matanya dingin. Sekar merasakan darahnya mendidih. Namun sebelum ia bisa masuk lebih jauh, seorang satpam menghadangnya. "Pengantar tidak boleh ke atas, Mbak. Tinggalkan saja paketnya di sini." Sekar terpaksa mundur, tapi ia sudah cukup. Ia melihat cukup untuk menyimpan wajah-wajah yang bekerja di dalam. Ia tahu, untuk masuk ke jantung kekuasaan, ia tak bisa sendirian. Ia harus mulai merekrut mereka yang juga punya luka. Karena Rais bukan hanya musuhnya, ia musuh semua yang pernah ditindas oleh kekuasaan yang rakus. Malam harinya, Sekar kembali ke terminal Tanah Abang. Namun kali ini bukan untuk mengambil order, melainkan mencari orang-orang yang dulu memilih diam. Ia mendatangi satu persatu tukang ojek, kurir, penjual nasi goreng, hingga pengamen jalanan. Ia tidak datang dengan ancaman, tapi dengan cerita. Cerita tentang luka, tentang kejahatan yang selama ini mereka biarkan terjadi karena takut. Kalau kalian terus diam, anak-anak kalian akan tumbuh di bawah kaki orang seperti Bang Bram. Seperti Rais. Dan kita akan terus diinjak. Sebagian besar hanya menunduk. Tapi ada satu yang menatapnya lurus, Andra, tukang parkir muda yang pernah kehilangan saudaranya karena setoran preman. "Gue ikut lo, Mbak. Gue capek hidup begini." Itu cukup. Sekar tidak butuh pasukan besar. Ia hanya butuh satu orang yang berani. Karena keberanian pertama akan menular seperti api ke dalam sekam yang kering. Dan malam itu, api kecil mulai menyala. Hari-hari berikutnya, Sekar dan Andra mulai membuntuti anak buah Bram. Mereka mendokumentasikan pemalakan, merekam saat-saat uang pungli diberikan ke tangan perantara. Mereka menyusun peta, bukan peta jalan, tapi jaringan kekuasaan kotor di balik jalanan kota ini. Mereka tahu, uang dari terminal mengalir ke kantor kecil, lalu ke yayasan fiktif, hingga akhirnya sampai ke rekening perusahaan milik Rais. Perlahan, benang kusut itu mulai terurai. Namun aksi mereka tak luput dari mata lawan. Suatu malam, saat Sekar pulang dari pertemuan rahasia, ia menemukan kontrakannya diacak-acak. Barang-barangnya hancur, dinding penuh coretan, berhenti cari mati, perempuan gila. Sekar berdiri di tengah puing-puing, menatap kehancuran itu dengan tatapan dingin. Ia tidak takut, ia hanya makin yakin, mereka sudah ketakutan. Dan jika lawan sudah mulai menyerang bayanganmu, artinya cahaya perlawananmu mulai menyilaukan. Di tengah puing kontrakan, Sekar duduk bersila dan menyalakan dupa kecil. Ia menutup mata, berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Suara Mbak Ratna seakan kembali membisik, "Jika darahmu harus jatuh, pastikan ia tumbuh jadi akar. Dan jika jiwamu terluka, biarkan ia jadi pedang." Saat ia membuka mata, malam telah larut. Tapi di dadanya, terang mulai tumbuh. Perang belum dimulai, tapi Sekar sudah menghunus tekadnya. Malam itu, Jakarta kembali menggigil dalam angin yang kering dan gelap. Sekar berdiri di atas atap gedung tempat ia dan Andra mengamati pergerakan para preman. Mereka baru saja mengetahui bahwa Rais Sudrajat akan menghadiri sebuah acara amal di salah satu hotel mewah di pusat kota. Acara itu adalah kesempatan yang sempurna untuk membuka tabir kebusukan yang selama ini tersembunyi. Namun, Sekar tahu bahwa ini bukan hanya sekadar penyamaran, ini adalah perang yang akan dimulai dari dalam. Andra yang berada di sampingnya memandang penuh ketegangan. "Lo yakin ini saat yang tepat?" tanyanya, wajahnya yang muda tampak bingung antara takut dan bersemangat. Sekar menatap lurus ke arah gedung megah tempat acara tersebut akan digelar. "Tidak ada waktu yang tepat. Selama kita terus menunggu, semakin banyak orang yang jadi korban. Kita harus berani sekarang," jawab Sekar dengan suara penuh ketegasan. Wajahnya penuh luka, tapi api dalam dirinya semakin menyala, semakin tidak bisa dipadamkan. Mereka turun dengan hati-hati, menyusup ke kerumunan tamu yang datang dengan pakaian mewah. Sekar mengenakan gaun hitam sederhana yang ia dapatkan dari sisa pendapatannya sebagai ojek online, menyembunyikan identitasnya di balik topeng. Andra, dengan wajah yang tak terlalu mencolok, juga berbaur dengan para undangan. Mereka tahu, malam ini mereka harus bermain dengan cara yang sangat berbeda. Ini bukan hanya tentang menghancurkan kekuatan Rais, tetapi juga tentang membuatnya terungkap di depan dunia, dengan cara yang tak akan bisa ia sembunyikan lagi. Di tengah keramaian, Sekar melihat Rais yang tampak angkuh berdiri di podium, berbicara dengan seorang tokoh penting. Ia mengenakan jas hitam yang sempurna, topeng kebanggaan yang menyembunyikan semua kegelapan di dalam dirinya.
Sekar bisa merasakan aura jahat yang melingkupi pria itu, namun di balik senyum itu, ia tahu ada ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan akan dirinya, ketakutan yang mulai tumbuh sejak ia pertama kali menantangnya. Sekar melangkah maju, dengan setiap gerakan yang penuh perhitungan. Ia mendekati Rais dengan langkah tenang, seperti langit yang tampak tak bersalah meski mengandung badai. Andra yang berada di belakangnya memberikan isyarat. Saat Rais mengalihkan pandangannya, Sekar dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman bukti yang mereka kumpulkan selama ini, rekaman percakapan ilegal, pemalakan, dan koneksi ke jaringan kriminal lainnya. Di layar, wajah Rais tampak terbalut ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Para tamu yang awalnya asyik dengan percakapan mereka, kini mulai terdiam. Pemandangan itu seperti sebuah ledakan yang membekap semua orang dalam ketegangan. Rais, yang baru saja tertawa dan memuji diri di atas podium, kini terdiam. Sekar berjalan ke tengah ruangan, suara langkahnya menggema di antara keheningan. "Inilah wajah asli dari pengusaha besar yang kalian semua hormati," katanya lantang, suaranya seperti petir yang menghantam setiap sudut ruangan. "Dia adalah penyebab kematian banyak orang. Dia adalah tangan yang menuntun preman-preman seperti Bang Bram." Rais terlihat panik. Ia mencoba untuk berbicara, tapi kata-katanya tersendat. "Ini fitnah. Semua ini, fitnah," teriaknya, suaranya bergetar. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Sekar menunjukkan bukti yang lebih kuat, rekaman pembicaraan tentang rencana pengambil alihan tanah di daerah gunung, tanah yang dibakar oleh preman-premannya di masa lalu. Sekar menatap Rais dengan tatapan tajam. "Tidak ada yang akan menutupinya lagi, Rais. Waktu sudah habis." Dalam sekejap, para tamu mulai menggenggam ponsel mereka, merekam setiap gerakan Rais, menyebarkan bukti-bukti yang telah Sekar siapkan dengan penuh perhitungan. Selama beberapa detik, ruangan itu hanya dipenuhi dengan suara gemerisik ponsel. Rais, yang tadinya tampak begitu percaya diri, kini berdiri tak berdaya, wajahnya memucat. Sekar merasakan kepuasan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Ini adalah kemenangan, tapi kemenangan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Saat Sekar melangkah keluar dari gedung, ia merasakan angin malam yang dingin menyapu tubuhnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Di dalam keramaian kota yang tak pernah tidur ini, di balik wajah yang terbungkus topeng, ia tahu, keadilan sudah dimulai. Ia telah membuktikan bahwa tak ada yang tak bisa dihancurkan oleh tekad seorang perempuan. Dan meski perang ini baru dimulai, Sekar tahu satu hal, api yang ia nyalakan tidak akan pernah padam. Jakarta belum pagi, langit masih kelabu, dan angin menyusup di antara gang-gang sempit dengan bisikan dingin. Sekar duduk di atas motornya yang terparkir di bawah jembatan layang, menatap cahaya lampu kota yang samar. Kemenangan di malam gala itu tersebar luas di media sosial dan diberitakan oleh berbagai kanal berita. Nama Rais Sudrajat mendadak jadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, tapi karena aib yang selama ini tersembunyi. Tapi kemenangan itu tidak menghadirkan damai. Justru sebaliknya, Sekar tahu, badai balas dendam sedang dikumpulkan dalam senyap. Andra menghubunginya pagi-pagi buta, suaranya terburu-buru, panik. "Sekar, lo harus hati-hati. Ada 2 orang tak dikenal nyariin lo ke rumah gue tadi malam. Mereka bawa mobil gelap, nggak ngomong banyak. Cuma tinggalin pesan, 1 langkah lagi, dan jantungnya akan kami cabut." Sekar mendengar napas Andra tercekat. Ia tahu itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah deklarasi perang. Rais, atau orang-orang di belakangnya, tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sekar menghela napas panjang. Ia merasa tubuhnya mulai lelah, tapi jiwanya masih berkobar. Ia kembali ke tempat tinggalnya yang kini berpindah-pindah demi keamanan. Dalam kesendirian, ia menatap luka di lengannya, bekas luka lama dari malam kebakaran, dan bekas luka baru dari jatuh saat dikejar anak buah Bang Bram. Luka-luka itu bukan lagi kelemahan. Mereka adalah tanda bahwa ia masih hidup, dan tak akan lari dari takdirnya. Hari itu, Sekar mendatangi seorang wartawan investigasi senior bernama Pak Arif, yang pernah diselamatkan oleh ayahnya di masa lalu. Pria tua itu kini tinggal di sebuah rumah sederhana, tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Saat Sekar menunjukkan bukti-bukti tambahan yang belum ia publikasikan, Pak Arif mengangguk pelan. "Kamu sudah mengguncang akar kekuasaan, Sekar. Tapi kamu harus tahu,
mereka punya cara bekerja yang berbeda, mereka akan menghancurkan bukan dengan tangan, tapi dengan sistem. Sekar menunduk, tapi matanya tak kehilangan nyala. Pak Arief menawarkan satu hal, akses ke siaran televisi nasional, satu-satunya kesempatan untuk membuka semuanya ke publik secara langsung tanpa bisa dibungkam. Tapi waktunya sempit, dan Sekar harus bersiap menghadapi ancaman dari semua arah. Kalau kamu muncul di layar TV itu, kamu akan jadi target resmi. Mereka akan tahu kamu bukan bayangan, tapi manusia berdarah yang bisa ditembak. Sekar tersenyum tipis. Saya memang berdarah, Pak. Tapi darah saya sudah lama mendidih. Malam menjelang dengan keheningan yang mencurigakan. Tak ada pengejaran, tak ada preman di terminal, tak ada suara ancaman. Itu justru yang membuat Sekar semakin waspada. Di dunia seperti ini, ketika musuh tampak menghilang, biasanya mereka sedang mempersiapkan serangan paling mematikan. Ia memperkuat jaringan kecilnya, para tukang parkir, tukang becak, dan sesama ojek online yang kini mulai percaya padanya. Mereka bukan pasukan bersenjata, tapi mereka adalah saksi hidup dari penderitaan kota ini. Tengah malam, saat Sekar tengah bersiap tidur di kamar kecil belakang sebuah bengkel tua, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tak ada kata-kata, hanya sebuah video pendek. Sekar memutarnya, dan tubuhnya langsung membeku. Di dalam video itu, terlihat seorang gadis kecil yang sedang menangis dalam ruangan gelap, dan suara berat seorang pria berkata, "Kalau kamu bicara di TV besok, anak ini tidak akan pernah melihat pagi." Sekar terdiam. Ia mengenali wajah itu, anak dari sahabat lamanya di desa, satu-satunya yang masih hidup dari keluarga korban pembakaran dulu. Air mata Sekar jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Marah yang menembus tulang, yang tak bisa lagi ditahan. Sekar mengepalkan tangan, lalu menatap langit Jakarta yang malam itu tampak seperti tungku raksasa. Ia tahu, esok akan menjadi titik balik. Entah ia akan dibungkam selamanya, atau ia akan menjadi nyala api yang menyalakan ribuan jiwa lainnya. Tidak ada jalan mundur, jejak ini sudah terukir, dan jejak ini tak akan pernah terhapuskan. Fajar belum menyentuh cakrawala ketika Sekar berjalan sendirian menyusuri gang menuju stasiun televisi. Jaket hijaunya tetap dikenakan, seolah itu bukan lagi seragam ojek online, tapi baju perang. Di dalam dadanya, detak jantung berpacu dengan napas yang berat. Video ancaman itu masih membekas di kepalanya, wajah anak kecil yang ketakutan, suara pria yang mengabarkan kematian jika ia berbicara. Tapi Sekar telah membuat keputusan, kebenaran tak bisa lagi ditunda, meski harus dibayar dengan darah. Siaran itu dijadwalkan pukul 7 pagi, dalam acara talkshow pagi yang biasanya diisi berita ringan dan hiburan. Tapi hari ini berbeda. Produser acara, yang mendapat desakan dari Pak Arief, akhirnya menyetujui tayangan langsung. "Kalau kamu bicara, kami tak bisa edit. Kamu yakin mau begini?" tanya pembawa acara, wanita dengan mata penuh kekhawatiran. Sekar hanya mengangguk. "Saya tidak butuh sensor, saya butuh didengar." Detik-detik sebelum siaran dimulai, Sekar duduk di kursi tamu studio. Lampu sorot menyala, kru berlalu lalang, kamera mulai menyala. Tapi di matanya hanya ada satu bayangan, anak kecil yang disandera. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, anak itu dalam bahaya. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, tidak hanya satu, ratusan anak lain akan jadi korban berikutnya. Maka ia memilih berbicara, bukan demi keberanian, tapi demi mereka yang tak bisa lagi bersuara. Siaran dimulai. Wajah Sekar muncul di layar ribuan televisi di rumah-rumah rakyat biasa. Suaranya tenang, tapi matanya menyala seperti bara. Ia menceritakan semua, tentang Rais, tentang Bang Bram, tentang jaringan pemalakan yang ditutupi proyek properti. Ia memperlihatkan rekaman, bukti-bukti, dan mengungkap nama-nama yang selama ini dilindungi sistem. Studio mendadak sunyi, bahkan pembawa acara pun hanya bisa menatapnya dengan air mata tertahan. Namun saat siaran mencapai puncaknya, tiba-tiba layar studio berkedip. Sinyal televisi mulai terganggu, kru mulai panik. Sekar tetap tenang, ia tahu ini akan terjadi, sabotase. Tapi sebelum siaran benar-benar padam, ia mengeluarkan kartu terakhirnya, flash disk yang berisi rekaman interogasi salah satu mantan anak buah Bang Bram yang kini membelot, mengaku semua skema kejahatan itu. Flash disk itu ia serahkan langsung ke kamera utama, dan berkata, "Jika aku dibungkam hari ini, biarkan ini menjadi saksi. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran."
Beberapa detik kemudian, siaran padam total. Layar gelap. Sekar berdiri dari kursinya, dan dalam kekacauan studio, ia berjalan cepat ke pintu keluar belakang. Tapi di sanalah perang sebenarnya menunggunya. 2 mobil hitam sudah terparkir di luar. 5 pria bersenjata berdiri, dan satu di antaranya berkata pelan, "Kami sudah beri peringatan, Sekar." Ia tak menjawab, ia hanya menatap tajam, lalu meraih sesuatu dari balik jaketnya, keris pusaka milik Mbah Ratna, warisan dari darah Rawarontek. Pertarungan terjadi cepat dan brutal. Sekar bergerak seperti bayangan, tubuhnya menari di antara peluru dan pukulan. 2 pria tumbang lebih dulu, urat leher terputus oleh gerak cepat kerisnya. Namun tubuh manusia punya batas. Sebuah pukulan keras menghantam rusuknya. Darah muncrat dari bibirnya, tapi ia tidak roboh. Di tengah luka, tubuhnya bangkit lagi. Ilmu Rawarontek mulai bekerja. Luka yang seharusnya mematikan, justru menambah kekuatan. Pria-pria itu mulai panik, menyaksikan wanita yang mereka tembak tetap berdiri dengan mata merah menyala. Dengan napas terengah, Sekar akhirnya berdiri di atas tubuh lawan-lawannya. Tangannya berdarah, tubuhnya nyaris roboh, tapi tekadnya masih utuh. Ia tahu, perang ini belum berakhir. Tapi pesan telah disebar, kebenaran telah keluar dari mulutnya, dan kini ia menjadi lambang api yang tak bisa lagi dipadamkan. Sekar melangkah ke jalan raya, ditelan kabut pagi Jakarta. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya jejak darah di aspal dan angin yang membawa namanya kepada sejarah. Langkah Sekar terseok, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, dan darah masih menetes dari sisi perutnya. Tapi kakinya tetap melangkah, tak henti. Di dalam pikirannya hanya satu hal, anak kecil dalam video. Ia harus ditemukan. Tak peduli tubuhnya retak, tulangnya remuk, selama nyawanya belum direnggut sepenuhnya, ia akan terus maju. Keris pusaka di tangannya masih berlumur darah, tapi dingin angin pagi tak mampu membekukan bara yang membakar dadanya. Di balik bayang-bayang kota, Pak Arif menggerakkan jaringannya. Dari tukang becak hingga mantan wartawan lapangan, mereka memburu satu titik di mana gadis kecil itu disekap. Info datang dari seorang pengantar galon yang curiga melihat mobil mencurigakan. Bolak-balik ke gudang tua di daerah Kalibata. Sekar langsung menuju ke sana tanpa ragu. Motor bututnya meraung melawan waktu, melaju di antara lalu lintas yang belum sadar bahwa seorang wanita tengah menyelamatkan dunia kecil dari kejahatan besar. Gudang itu sunyi saat ia tiba. Bangunannya reyot, berlumut, dan pagar besinya menggigit karat. Tapi hawa kematian terasa nyata. Sekar menyusup masuk, menahan rasa sakit di tiap geraknya. Ia mendengar suara anak kecil terisak di balik pintu besi. Seketika itu pula, suara sepatu menghentak lantai beton menggema. 5 pria muncul dari bayangan. Tak ada ancaman kali ini, hanya senjata yang langsung terangkat. "Lo masih hidup," kata salah satu dari mereka dengan heran bercampur takut. Sekar hanya tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia biasa. Itu senyum perempuan yang telah mati berkali-kali tapi memilih hidup demi orang lain. Ia menggenggam keris Rawarontek erat-erat, dan dalam sekejap, ia menerjang. Pertarungan meledak di ruang sempit. Teriakan dan suara tulang patah bercampur dentingan besi. Tubuh Sekar bergerak seperti makhluk mitos, luka-lukanya terbuka namun tak menghentikannya. Lawan-lawannya mulai gentar, peluru tak mampu menghentikan tubuh yang telah melampaui batas manusia biasa. Satu persatu tumbang, dan akhirnya tinggal satu pria terakhir yang memegang kunci pintu. Ia berusaha kabur, tapi Sekar melempar kerisnya, menancap tepat di bahunya. Pria itu jatuh menjerit, kunci tergelincir dari tangannya. Sekar mengambilnya, membuka pintu dengan gemetar. Di dalam, gadis kecil itu duduk terikat, wajahnya penuh debu dan air mata. Saat Sekar memeluknya, tubuh kecil itu gemetar hebat. "Namaku Sekar," bisik sang ojek perempuan. "Kamu aman sekarang." Namun sebelum mereka keluar dari gudang, ledakan terdengar dari luar. Sekar langsung menutupi tubuh anak itu dengan tubuhnya. Asap mengepul, dan dari balik kabut muncul 2 pria bersenjata berat. Salah satu dari mereka adalah tangan kanan Rais, pria bertubuh besar dengan luka di pelipis, yang pernah gagal membunuh Sekar di pasar induk. "Lo bikin bos gue malu di TV," gumamnya, mata penuh dendam. "Tapi ini akhir cerita lo." Ia menodongkan senjatanya. Sekar berdiri perlahan, melindungi sang anak di belakang punggungnya. Matanya tak gentar, ia hanya berkata, "Kalau aku mati hari ini, darahku akan menulis nama kalian di dinding neraka."
Peluru melesat. Sekar tersentak, tapi tubuhnya tak roboh. Ia berdiri tegak, walau darah mulai mengalir deras. Dengan sisa tenaga, ia mencabut kembali keris rawa rontek dari tubuh pria yang pertama tadi, dan berlari menerjang, menusuk, menjerit, melolong dalam amarah dan cinta sekaligus. Ia menjadi bayangan merah di antara debu dan teriakan. Dan saat akhirnya semua senyap, Sekar berdiri goyah, memeluk anak kecil itu erat-erat, lalu berbisik lirih, "Ibu, aku sudah menepati janji." Langit siang mendung kelabu saat Sekar tiba di tanah lapang bekas perkebunan tua di pinggiran Tanah Merah, tempat di mana katanya Rais Sudrajat akan membuat perhitungan terakhir. Anak kecil itu sudah ia titipkan pada jaringan Pak Arif, aman, terlindung, jauh dari darah dan peluru. Sekar berdiri sendirian di tengah lapangan, tubuhnya dibalut kain seadanya, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, tapi sorot matanya lebih tajam dari senjata manapun. Ia sudah tak lagi sekadar manusia, ia telah menjadi simbol perlawanan. Dari arah barat, konvoi mobil mewah berderet masuk, mengoyak debu dan tanah kering. Di ujung barisan itu, pintu mobil SUV hitam terbuka. Rais Sudrajat turun dengan langkah pelan, didampingi beberapa pria berpakaian hitam. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum, seolah tak ada yang pernah terjadi. Ia bertepuk tangan pelan sambil berjalan mendekat. "Kau membuatku repot, Sekar. Tapi juga, terhibur. Jarang ada wanita sepertimu. Sayang harus berakhir begini." Sekar tak menjawab, ia hanya menggenggam keris rawa rontek di balik selendangnya. Keris itu kini seperti menyatu dengan nadinya, denyut hidup dan dendam yang menyatu jadi satu. Rais mengeluarkan pistol dari balik jasnya, lalu mengarahkannya ke Sekar. "Kau tahu, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Tapi aku ingin melihatmu mati perlahan. Seperti ibu dan ayahmu dulu. Mereka dibakar hidup-hidup bukan karena salah, tapi karena mereka menolak tunduk." Kata-kata itu adalah tusukan paling menyakitkan, namun juga bahan bakar bagi api di dalam dada Sekar. Tiba-tiba, tanah tempat mereka berdiri bergetar. Bukan gempa, tapi suara ratusan langkah kaki yang datang dari segala penjuru. Dari balik rerimbunan dan semak-semak, muncul puluhan ojek online, warga miskin, dan pedagang kaki lima. Mereka datang membawa kayu, besi, bahkan batu. Tidak ada senjata modern, hanya keberanian dan kemarahan yang telah lama mereka pendam. Salah satu dari mereka, Andra, berdiri di depan. "Hari ini, bukan cuma Sekar yang melawan, tapi kami semua." Rais sempat terdiam, lalu tertawa keras. "Mau apa kalian? Ini tanah saya. Kalian pikir bisa mengubah nasib dengan tongkat dan semangat? Hukum ada di pihak saya. Polisi, pejabat, pengadilan, semua sudah saya beli." Tapi suara rakyat menenggelamkan ucapannya. Mereka mendekat, mengepung, mengunci. Sekar melangkah ke tengah lingkaran, menatap Rais lurus. "Kau salah satu yang berpikir darah rakyat ini murah. Tapi hari ini, darahmu yang akan membayar semuanya." Pertarungan tak terhindarkan. Pria-pria Rais menembak, namun warga menyerbu seperti air bah. Batu menghantam, kayu memukul, dan tubuh-tubuh jatuh. Di tengah kekacauan itu, Sekar menerjang Rais. Mereka bergulat, saling menghantam, saling menjerit. Rais berhasil menodongkan pistol ke kepala Sekar. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, tangan Andra menghantam wajahnya dari belakang. Sekar meraih keris, dan dengan satu tusukan dalam ke dada Rais, ia berbisik lirih, "Ini untuk ibuku." Rais roboh. Napas terakhirnya adalah desis kebencian yang tak sempat menjadi dendam baru. Tubuhnya bersimbah darah, tergeletak di tanah merah yang dahulu pernah menjadi tempat eksekusi para pejuang. Sekar berdiri terengah, seluruh tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena beban berat sejarah yang perlahan mulai luruh. Di sekelilingnya, rakyat bersorak, tapi juga menangis. Mereka tak hanya menyaksikan kemenangan, tapi kebangkitan. Dan di tengah gemuruh itu, Sekar menatap langit yang perlahan terbuka. Cahaya matahari menyelinap di balik awan. Ia sadar, pertarungan fisik telah usai. Tapi perjuangan baru saja dimulai. Tanah ini butuh pembersihan. Luka bangsa ini lebih dalam dari yang terlihat. Tapi setidaknya, darah di ujung kerisnya hari ini, adalah darah keadilan. Hari itu, langit benar-benar terbuka. Hujan turun perlahan seolah membasuh darah dan amarah yang tumpah di tanah-tanah merah. Tubuh Rais Sudrajat sudah dibawa pergi oleh aparat, kali ini bukan untuk diselamatkan, tapi untuk diproses sebagai kriminal. Entah sejak kapan kamera wartawan berdatangan,
mengabadikan Sekar yang berdiri diam di tengah kerumunan rakyat. Tubuhnya lelah, matanya sayu, tapi sosoknya, bagai patung pahlawan yang baru saja turun dari langit sejarah. Tapi Sekar tak merasa seperti pahlawan. Ia hanya perempuan biasa yang kehilangan terlalu banyak orang tuanya, ketenangannya, dan sebagian jiwanya. Saat warga bersorak dan menyebut namanya, Sekar justru menunduk. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Bangkai sistem masih menganga di bawah permukaan. Dan darah, selalu ada darah, yang menuntut tumbal agar kebenaran bisa berdiri tegak di negeri ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sekar kembali mengojek. Ia menolak semua tawaran wawancara, hadiah, bahkan bantuan keuangan. Aku cuma mau hidup tenang, katanya pada Pak Arif. Tapi hidup tak pernah kembali tenang bagi mereka yang pernah menantang kekuasaan gelap. Sekar mulai dibuntuti, rumah kontrakannya dilempari batu, telepon-telepon gelap datang setiap malam. Ada yang ingin memastikan dia tak bicara lebih jauh. Ada pula yang ingin membungkamnya selamanya. Di tengah tekanan itu, anak kecil yang pernah ia selamatkan, namanya ternyata Ayu, menggambar sesuatu untuknya. Sebuah kertas lusuh, bergambar perempuan berkuda dengan keris di tangan dan sayap di punggung. "Ini Mbak Sekar," kata Ayu. "Kamu malaikat." Air mata Sekar jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak merasa seperti malaikat. Tapi jika pandangan polos seorang anak bisa melihat cahaya di tengah luka-lukanya, maka mungkin masih ada harapan. Pak Arif mengusulkan Sekar pindah tempat, identitas baru, hidup baru. Tapi Sekar menolak. "Kalau aku sembunyi, mereka menang. Dan semua yang sudah mati akan sia-sia." Maka ia tetap di Jakarta, tetap mengojek, tetap menyusuri jalanan berdebu sambil membawa keris rawa rontek di balik tas selempangnya. Ia tak lagi sekadar manusia. Ia adalah cerita, dan cerita tak bisa dibunuh. Kisah Sekar mulai menyebar, di terminal-terminal, di warung kopi, di radio gelap milik aktivis, dan bahkan di dinding mural kota. Sosok perempuan berjaket hijau dengan keris di tangan menghiasi tembok-tembok yang dulu dipenuhi iklan pinjaman ilegal. Anak-anak muda mulai bertanya siapa dia, dan tiap kali seseorang bercerita, semangat mereka tumbuh. Sekar tak lagi berjalan sendiri. Ia telah menyalakan api yang kini menjalar ke hati orang lain. Namun di suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Sekar berdiri di makam orang tuanya. Ia menaruh sebatang bunga Kamboja di atas tanah basah, lalu berbisik lirih, "Aku belum selesai, Bu. Tapi aku sudah memulainya." Petir menyambar di kejauhan, seolah langit memberi restu. Di balik rintik hujan, keris pusaka rawa rontek memantulkan kilatnya sendiri, bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai warisan jiwa yang tak bisa dimusnahkan. Dan malam itu, di antara gerimis dan gemuruh, seorang ojek online perempuan menyalakan motornya dan melaju ke kegelapan kota. Tapi kini, Jakarta tak lagi sama. Karena seorang wanita telah membelah kelamnya dengan cahaya yang ia bawa dari luka, darah, dan keberanian. Warisan itu akan hidup, selama masih ada yang berani melawan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari dan jalanan tampak lengang, suara raungan motor, tangisan bayi dari kos-kosan sempit, dan langkah tergesa preman kecil masih menyisakan denyut kota yang tak pernah benar-benar mati. Di tengah semuanya, Sekar kembali melaju, membawa penumpang di jok belakang motornya sambil sesekali melirik kaca spion, bukan untuk memastikan lalu lintas, tapi untuk memantau bayangan yang terus membuntutinya sejak seminggu terakhir. Sejak kematian Rais, kekosongan kekuasaan melahirkan kekacauan baru. Para preman kecil mulai berebut wilayah, sebagian mencoba naik tahta menggantikan sang raja kriminal. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah mereka. Ada satu bayangan besar yang perlahan bangkit, figur yang selama ini bersembunyi di balik nama Rais. Dialah dalam sesungguhnya, yang selama ini hanya dikenal dengan nama Sandi, sang peniup kabut. Sosok ini tak pernah muncul, tapi jejaknya terasa di setiap gerakan, pembunuhan diam-diam, intimidasi pada jurnalis, hilangnya aktivis, dan kini, pengintaian terhadap Sekar. Malam itu, Sekar menerima permintaan ojek dari lokasi yang mencurigakan, sebuah gudang kosong di daerah Cilincing. Ia tahu ini perangkap, tapi ia juga tahu, jika ia tak datang, maka perang akan terjadi di jalanan yang lebih kotor, dan nyawa orang tak bersalah bisa jadi tumbalnya. Ia datang sendiri, membawa keris rawa rontek yang kini selalu tergantung di pinggang dalam sarung kulit tua. Gudang itu gelap, kosong, tapi aroma kematian terasa di udara. Dan di sana,
Seseorang berdiri di ujung ruangan. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir motif Betawi tua. Suaranya serak, pelan. "Kau pikir Rais itu segalanya?" Sekar tak menjawab. Ia hanya maju satu langkah, dan berkata, "Kalau kau datang untuk menakutiku, kau terlambat. Aku sudah mati berkali-kali." Pria bertopeng itu tertawa, tawa tipis yang menggema. "Bukan, aku datang bukan untuk mengancam, tapi menawarkan." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari balik jasnya. "Uang, perlindungan, kekuatan, jadi bagian dari kami. Tak perlu perang, cukup kau tutup mulut, dan hidup mewah akan kau nikmati." Sekar menatap amplop itu lama, sebelum meludah ke tanah. "Aku tak lahir dari rahim ibuku hanya untuk jadi pelacur kekuasaan." Tiba-tiba, 3 pria muncul dari kegelapan dan menyerangnya. Sekar bergerak cepat, kerisnya menyambar malam, menciptakan percikan cahaya dari ujung logamnya. Pertarungan berlangsung brutal, di antara karung kosong dan baja tua. Suara jeritan bergema. Sekar terluka, tapi lawannya lebih parah. 1 tewas di tempat, 2 lainnya melarikan diri. Pria bertopeng tetap diam, lalu berkata, "Kau menolak jalur mudah. Maka bersiaplah. Jakarta tak pernah tidur, dan aku akan membuatmu berharap kau tak pernah terlahir." Sekar berdiri dengan napas memburu, tubuhnya berlumur darah, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Kalau Jakarta tak tidur, maka aku juga takkan tidur. Aku akan jadi mimpi buruk bagi kalian semua." Ia melangkah keluar gudang, meninggalkan pria bertopeng yang kini mulai menyadari, perempuan yang mereka kira bisa dibeli, ternyata sedang menulis takdir baru kota ini dengan darahnya sendiri. Malam itu, angin berhembus kencang di atas jembatan layang kota. Dari atas motornya, Sekar menatap gemerlap lampu-lampu yang menyala hingga ke horizon. Tapi baginya, itu bukan cahaya harapan, melainkan medan tempur berikutnya. Karena ia tahu, sebelum fajar menyingsing, ia masih harus bertarung. Karena kota ini, kota yang tak tidur, belum selesai menuntut darah. Hari itu, Jakarta seperti membuka luka lamanya. Kabut polusi menggantung rendah, menyesakkan dada siapapun yang melintasi jalanan. Di tengah keramaian Sudirman yang tampak biasa, sebuah kekacauan mulai menjalar secara diam-diam. Bukan kerusuhan besar, bukan juga demo yang disiarkan media. Ini perang bawah tanah, perang bisu yang bergerak di antara plat nomor palsu, sinyal-sinyal radio tua, dan pesan-pesan terenkripsi yang disebar lewat driver ojol. Di antara mereka, Sekar menjadi simbol, tapi juga sasaran utama. Sejak pertemuannya dengan pria bertopeng di gudang Cilincing, tekanan meningkat. Setiap sudut kota terasa seperti jerat. Teman-temannya mulai diinterogasi, basecamp ojek di Cipete digerebek tanpa alasan, bahkan warung langganannya dibakar oleh orang tak dikenal. Sekar tahu, ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini soal pesan. Sang peniup kabut ingin seluruh kota tahu, siapapun yang berdiri bersama Sekar akan dipatahkan. Namun sesuatu yang tak mereka duga mulai tumbuh. Dari ancaman itu, justru muncul perlawanan. Driver ojol dari berbagai wilayah, yang selama ini hanya saling menyapa dengan klakson dan kode tangan, kini bersatu dalam jaringan tak kasat mata. Mereka menyebut diri Roda Rakyat. Mereka menempelkan stiker kecil di helm masing-masing, gambar keris menyilang setir motor. Tak ada komando resmi, tak ada pemimpin, tapi satu kalimat tersebar di antara mereka, jika Sekar jatuh, maka Jakarta tenggelam. Pada malam kelam di perempatan Grogol, perang pecah. Sekelompok preman bayaran menghadang iring-iringan ojek yang sedang mengantar logistik untuk warga korban penggusuran. Mereka membawa senjata tajam, bahkan senjata api, rakitan, tapi mereka tak tahu bahwa Sekar sudah menunggu. Dengan keris rawa rontek terhunus dan sorotan lampu motor menyilaukan malam, ia menerjang tanpa ragu. Asap, darah, teriakan, semua bercampur di atas aspal yang mendidih oleh kemarahan rakyat kecil. Sekar bukan lagi hanya manusia. Gerakannya seperti bayangan, menghindari sabetan parang, membalas dengan luka yang tepat. Ia terhuyung beberapa kali, pelipisnya robek, darahnya menetes ke helmnya sendiri. Tapi ia terus maju. Di belakangnya, puluhan driver menyerbu, bukan dengan amarah buta, tapi dengan tekad. Mereka tahu mereka mungkin kalah, tapi diam berarti mati pelan-pelan. Dan malam itu, mereka memilih bertarung. Salah satu peluru menghantam pundak Sekar. Ia tersungkur, tubuhnya terbanting ke aspal. Dunia seolah berhenti sejenak, tapi dari balik helmnya yang retak, matanya masih menyala. Dengan tangan gemetar,
ia mencabut peluru dari luka, lalu bangkit kembali. Seorang preman mendekat, mengayunkan besi panjang, namun Sekar menekuk tubuh dan menancapkan keris ke perut pria itu. Jeritan memecah malam, namun Sekar sudah terlalu jauh dari rasa takut. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti seabad, preman-preman itu mundur. Banyak dari mereka roboh, sebagian diseret oleh rekan-rekannya. Sekar berdiri di tengah jalan, tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir dari banyak luka, tapi ia tak jatuh. Orang-orang mengelilinginya, memberikan air, membalut lukanya. Di atas aspal, yang kini lebih mirip ladang pertempuran, suara sirine baru terdengar. Terlambat seperti biasa, tapi Sekar hanya menatap ke langit. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bintang, sebuah cahaya kecil di balik polusi dan luka kota. Bintang itu tak menyilaukan, tapi cukup untuk memberi harapan. Ia tahu, belum selesai. Tapi malam itu, ia dan rakyat kecil berhasil menuliskan satu hal penting di atas aspal Jakarta, bahwa tak semua harus tunduk. Dan bahwa darah mereka tak akan pernah sia-sia jika ditumpahkan untuk keadilan. Matahari mulai menyingsing ketika Sekar duduk di pinggir trotoar yang penuh noda darah dan debu. Tubuhnya masih merasakan setiap luka dari pertempuran malam sebelumnya, tapi hatinya berdenyut dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, rasa bangga dan harapan. Wajah-wajah yang dulu takut kini mulai menatapnya dengan penuh keyakinan. Anak-anak jalanan, tukang parkir, dan para driver ojol yang ikut bertarung, semuanya mulai memahami satu hal, perubahan bukan hanya mimpi kosong. Berita tentang keberanian Sekar menyebar cepat, menembus batas kota dan bahkan sampai ke telinga pejabat yang biasanya acuh tak acuh. Namun, perubahan nyata tak datang dari mereka, melainkan dari rakyat kecil yang mulai bersuara, mulai bergerak, mulai menuntut hak mereka. Sekar tahu, ini baru permulaan. Meski ia ingin beristirahat, suara darah dan tangisan kota masih memanggilnya untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, ia menghabiskan waktu mengajar ilmu rawa rontek pada beberapa pemuda di komunitas ojeknya. Ia ingin warisan itu terus hidup, bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai simbol keberanian yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ilmu ini bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk melindungi yang lemah, katanya dengan mata berkilat. Para pemuda mendengarkan dengan serius, karena bagi mereka, Sekar adalah lebih dari sekadar pengendara ojek, ia adalah guru, pahlawan, dan ibu. Namun bayang-bayang ancaman tak pernah benar-benar hilang. Sang peniup kabut dan para anteknya masih bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Tapi kini, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, satu kota yang mulai terbangun, satu rakyat yang mulai bersatu, dan satu wanita yang telah membakar api perlawanan dalam hati mereka. Malam itu, Sekar berdiri di atas panggung kecil di tengah sebuah aksi damai. Yang dihadiri ribuan orang, suara mereka bukan lagi bisik-bisik takut, tapi teriakan lantang menuntut keadilan dan kemerdekaan. Ia mengangkat keris rawa rontek ke udara, simbol dari semua perjuangan dan pengorbanan. Ini bukan tentang aku, suaranya menggema. Ini tentang kita semua, tentang Jakarta, tentang rakyat yang tak pernah rela ditindas. Tiba-tiba, sorak-sorai berubah menjadi hening saat seseorang dari kerumunan maju. Seorang pria bertopi yang dulu menjadi salah satu anak buah Rais Sudrajat berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk meminta maaf, katanya. Ia mengakui kesalahan dan berjanji untuk meninggalkan dunia gelap itu. Sekar menatapnya dengan mata waspada, tapi juga penuh harapan. Jalanmu belum mudah, tapi kami semua bisa berubah. Kota yang dulu penuh kelam dan darah kini mulai menunjukkan tanda-tanda baru. Sekar tahu, perjuangan ini tak akan pernah selesai sepenuhnya. Tapi selama api di hati rakyat masih menyala, selama keris rawa rontek masih digenggam tangan yang benar, maka harapan takkan pernah padam. Kita akan terus berjuang, bisiknya lirih, sampai keadilan menjadi milik semua. Dan di balik semua itu, Sekar melangkah turun dari panggung. Malam Jakarta masih panjang, tapi kali ini ia tak berjalan sendiri. Karena api yang ia nyalakan telah menjadi api bersama, api yang tak akan pernah padam.